Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Jumina Najah. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Sebelum lanjut, kalau video ini merupakan video pertama yang kamu tonton di channel aku, selamat datang. Tiap minggu aku upload video tentang misteri, konspirasi, dan berbagai aksi kriminal yang sangat seru. So, kalau kamu suka dengan topiknya, please banget subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku upload video baru. Nah, kali ini kita bakal bahas salah satu setan gundul. Bukan tuyul, tapi gundul pringis. Video kali ini merupakan salah satu serial video lanjutan dari video tuyul yang ini dan yang ini. Jadi aku sarankan setelah kamu nonton video ini, please banget kamu cek dulu video yang ini dan yang ini, supaya cerita yang kamu dapatkan lebih lengkap dan berkelanjutan. Pembahasan kali ini sangat seru karena akan menceritakan salah satu pengalaman ibuku yang bertemu langsung dengan setan gundul atau gundul pelecet. Jadi menurut aku kontennya akan lebih original, lebih seru, dan bisa dipastikan ini benar-benar terjadi karena pengalaman ibuku, bukan cerita orang lain yang diambil dari internet atau kisah fiktif lainnya. Ternyata setan gundul pernah dikaji oleh antropolog dari Amerika Serikat bernama Clifford James Gertz. Gertz dalam bukunya yang berjudul Agama Jawa, Abangan, Santri, Priai dalam Masyarakat Jawa menyebutkan bahwa hantu-hantu memang sudah lama berkembang dalam masyarakat Jawa. Hantu-hantu ini juga menggambarkan corak kehidupan kebatinan masyarakat Jawa pada era tahun 1950-an. Gertz menulis bahwa setan gundul atau gundul pelecek masuk dalam kategori memedi. Setan gundul satu kelompok dengan genderuwo dan sundel bolong. Dalam buku itu juga disebutkan bahwa setan gundul memiliki ciri fisik kepalanya gundul namun memiliki sedikit rambut seperti kuncung. Bahkan potongan rambut seperti itu pernah hits di era tahun 1950-an. Merujuk pada kategori memedi ini, Gertz menjelaskan bahwa semua hantu dalam kategori memedi tidak melakukan pengerusakan. Mereka hanya mengganggu. Hal ini berbeda dengan hantu dalam kategori dedemit. Mereka bisa membuat orang meninggal dunia lewat proses tumbal pesugihan. Kalau di kampung aku, di Wonomulyo, setan gundul ini lebih tenar disebut sebagai gundul pelecek. Namun dari berbagai daerah lain, ternyata setan gundul punya nama lain. Ada yang menyebutnya gundul pecengis, gundul pringis, dan endas gelundung. Disebut sebagai gundul pringis atau gundul pecengis karena dia suka meringis. Pringis atau pecengis itu bahasa Jawa yang artinya meringis atau tertawa. Demikianlah cara setan gundul atau gundul pringis menakut-nakuti mangsanya. Nah, kali ini ada beberapa cerita yang sangat terkenal tentang gundul meringis. Salah satunya adalah ada sekelompok orang yang melintas di sekitar pohon kelapa di daerah pantai. Lalu tiba-tiba di dekat mereka ada kelapa jatuh. Saat diperhatikan dengan seksama, ternyata kelapa itu menyerupai sebuah kepala. Selain sering menyerupai kelapa, gundul meringis juga seringkali menyerupai anak ayam yang sering berkeliaran di malam hari. Sebagaimana kita ketahui, kondisi gelap menyebabkan mata unggas seperti ayam mengalami rabun. So, kemungkinannya sangat kecil jika ayam berkeliaran pada malam hari. Bahkan ada versi yang lebih seram menyebutkan bahwa saat marah atau kecewa, gundul pelecek akan berubah menjadi gumpalan api yang sangat panas yang biasa disebut sebagai banaspati. Gumpalan api itu sangat panas dan bisa mengejar mangsanya dan menghancurkan apapun yang ada di depannya. Nah, kali ini aku bakal menceritakan pertemuan antara gundul pringis dengan ibuku. Ini benar-benar kisah nyata. Ini pengalaman ibuku. So, kalau tadi merupakan cerita orang lain yang aku sadur dari cerita horor, kali ini benar-benar cerita dari ibuku. Jadi ceritanya begini. Ibuku waktu itu baru memiliki 2 anak, yaitu 2 kakakku. Kakak laki-lakiku sudah bisa berjalan dan kakak perempuanku belum bisa berjalan sehingga ibuku selalu menggendongnya kemana-mana. Waktu itu ibuku ingin menonton acara TV. Namun keluargaku tidak memiliki TV sehingga ibuku harus pergi ke rumah tanteku
untuk menonton acara TV. Jadi dalam suatu desa pasti ada pinggir desa kan. Dan di pinggir desa biasa itu masih jarang rumah. Nah, pada saat itu rumahku berada di pinggir desa dan masih cukup sepi dan masih banyak kebun-kebun. Jadi setiap malam mamaku pergi ke rumah tanteku karena ingin menonton televisi. Namun pada saat perjalanan mamaku melewati sebuah kebun yang cukup panjang. Di jalan yang sepi itu kebun masih sangat rimbun, ada pohon kelapa di sampingnya, ada kali dan bambu-bambu. Ibuku menggendong kakak perempuanku dan memegang tangan kakak laki-lakiku. Pada saat berjalan, ibuku mendengar suara kelapa jatuh. Lalu ibuku mencari sumber suara tersebut dan berencana ingin mengambil kelapa itu. Namun sayangnya, pada saat kelapa itu berhadapan dengan ibuku, kelapa tersebut tertawa terbahak-bahak. Ibuku kaget, lari terbirit-birit, bahkan sampai saat ini setelah anaknya sudah 7, ia masih mengingat betul bentuk wajah gundul pringis tersebut. Dia seperti kepala manusia yang botak dan memiliki senyum yang sangat menakutkan. Dengan rasa takut yang memuncak, ibuku menggenggam erat tangan kakakku dan berlari ke arah jalan yang lebih terang. Lalu sesampainya di rumahnya bibiku, ibuku menceritakan apa yang ia lihat. Namun ternyata kedua anaknya, baik kakak perempuanku dan kakak laki-lakiku, tidak melihat apapun. Jadi ternyata kejadian itu hanya dialami oleh ibuku. Namun alhamdulillahnya sekarang di dekat rumahku sudah banyak rumah dan penampakan semacam itu sudah sangat jarang terjadi. Aku yakin banget di antara kita banyak banget orang seperti ibuku, dimana ketika kondisi rumah berjauhan dengan keramaian, maka orang-orang yang berada di rumah tersebut sering mengalami hal-hal aneh seperti diganggu jin semacam itu. Apakah waktu kecil rumah kalian juga terpisah dengan penduduk lainnya? Apakah kalian juga pernah mengalami pengalaman mistis seperti ini? Apa pendapat kalian? Kalau kalian punya cerita yang menarik semacam ini, please banget komen di bawah. Seperti yang sudah aku janjikan pada video sebelumnya yang ini, bahwa aku akan mencoba menjelaskan fenomena hantu menurut pandangan saintis. Sebenarnya sudah ada sederet penelitian yang mencoba menjelaskan tentang fenomena misterius, termasuk penampakan hantu. Sugesti turut mempengaruhi seseorang yang mengaku melihat penampakan hantu. Laporan penelitian psikolog Rance dan James Horan dari University of Illinois menyimpulkan bahwa seseorang yang diberitahu bahwa tempat yang ia masuki berhantu cenderung akan merasakan kehadiran hantu ketimbang mereka yang tidak diberitahu. Sebanyak 22 orang diminta untuk mengunjungi 5 teater dan diminta memperhatikan suasana sekitar. 11 orang diantaranya diberitahu bahwa kelima teater tersebut berhantu, sedangkan 11 orang lainnya tidak diberitahu. Hasilnya, pengalaman menyaksikan penampakan hantu lebih sering diceritakan oleh 11 orang yang telah diberitahu bahwa teater tersebut berhantu. Nah, sugesti inilah yang kemudian umum dijumpai hampir di seluruh dunia, sehingga berkembanglah berbagai cerita rakyat, legenda lokal, dan film horor membuat manusia membayangkan hantu berdasarkan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka tonton. Apakah menurut kalian ini hanya sekadar sugesti sebagaimana penelitian dari University of Illinois, atau legenda rakyat ini memang benar-benar ada? Apa pendapat kalian? Komen di bawah. Nah guys, demikianlah sekelumit cerita tentang gundul plecek. Terakhir, kalau kamu suka dan merasa video ini bermanfaat, please banget klik like-nya, share video ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa merinding bareng-bareng. Jangan lupa juga subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kita bisa bertemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you, see you, and goodbye. Ya, terhadap hantu. Gendongan aku meneh, gendongan aku meneh, enak. Si bungsu merasa mendengar suara gundul pringis itu terus memanggil-manggilnya tepat di belakangnya. Sosok gundul pringis tersebut ternyata menggelinding dan mengejarnya.
Karena ketakutan, rasa sakit itu tidak terlalu dirasakan oleh si bungsu hingga ia kembali berdiri dan melanjutkan larinya menuju arah musola. Hingga akhirnya ia sampai juga di masjid dan terus menangis sejadi-jadinya.